duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kesehatan yang masih Kau berikan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami ya Bapa. Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami undang Bapa Roh Kudus hadir ya Bapa. Hanya ini doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap, yeay! Kita mau nyanyi Kasih Yesus Trida ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih
kasih Bapa yang baik, kami datang kembali Tuhan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa memberkati bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Tuhan Yesus, semuanya kami percaya ada dalam lindungan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta para wakilnya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati mereka Tuhan dimanapun berada. Kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Opa Niko beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati para hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan mereka hikmat biar mereka boleh memimpin gereja-gereja yang ada di Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Opa Gede sebagai pemimpin kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan beserta para wakilnya. Berikan kesehatan yang baik Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan selalu ada dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Pekanbaru di mana kami tinggal. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati Tuhan tanahnya, airnya, udaranya, biar kami semuanya boleh sehat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan orang tua kami, Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Engkau memberkati mereka umur yang panjang, sukacita yang melimpah ada bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman, adik-adik, sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan Yesus yang lindungi. Engkau yang melindungi mereka Tuhan di sekolah. Jauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Jauhkan dari segala orang-orang yang tidak baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau menjadikan mereka anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu terkhusus Geri 12. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar jumlah kakak-kakak guru sekolah minggu semakin bertambah-tambah, semakin banyak anak-anak yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati semua adik-adik, orang tua, opa oma yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kami pengertian Tuhan, biar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti pada hari ini, kita bisa mendengar firman Tuhan kembali. Hari ini firman Tuhannya berjudul rendah hati. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Mari perhatikan gambar di depan. Ada gambar wajah. Menurut adik-adik, wajah manakah yang paling enak untuk dimakan? Salah. Masa wajah dimakan ya? Yang benar adalah wajah manakah yang paling tidak enak untuk dilihat oleh adik-adik? Yang wajahnya marah, Kak. Nggak enak dilihat, Kak. Nyebelin, Kak. Ya, wajah yang marah itu nggak enak untuk dilihat. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis. Kakak mau menceritakan tentang wajah yang marah ini. Begini ceritanya. Lihat gambar di depan. Siapakah mereka ini? Dan sedang apakah mereka? Sepertinya kakak tahu deh siapa mereka. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi sepertinya mereka sedang bertengkar. Mereka sedang ribut.
Bertengkar, ribut. Kenapa ya Kak? Coba Kakak perhatikan lagi ya. Wah, rupa-rupanya mereka sedang bertengkar karena rasul yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Apa adik-adik? Karena rasul yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Apa sih yang mereka ributkan adik-adik? Saya lebih tinggi. Ada yang ngomong, tidak bisa. Terus ada yang jawab, saya lebih gendut. Tidak bisa. Saya lebih kurus. Tidak bisa. Saya lebih putih. Tidak bisa. Saya lebih botak. Salah. Lebih lebat rambutnya. Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Saya lebih besar. Demikianlah teriakan di antara mereka. Wah, pokoknya ngeri sekali pertengkaran ini. Masing-masing merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Kakak ulangi pernyataan tadi. Masing-masing merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Seperti ini contohnya. Petrus bilang ke murid-murid yang lain, saya bisa berjalan di atas air loh. Saya juga sering diajak pergi sama Tuhan Yesus. Yohanes juga bilang ke murid-murid, saya juga Tuhan Yesus. Maksudnya saya juga diajak Tuhan Yesus loh. Yakobus nggak mau kalah nih. Saya juga diajak. Kemudian Nathanael juga bilang ke murid-murid, saya orang jujur. Yesus aja bilang gitu. Andreas nggak mau kalah juga. Dia bilang, saya yang bawa seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan loh. Kalau enggak akan terjadi mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Masing-masing merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Padahal Tuhan Yesus telah mengajarkan mereka untuk rendah hati dan saling mengasihi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah adu sombong, adu kuat, adu pintar, adu hebat. Apakah Tuhan Yesus tahu murid-muridnya bertengkar adik-adik? Pasti tahu Kak. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Sesampai di rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu semua bicara apa tadi di jalan? Semua murid-muridnya diam. Enggak ada yang jawab adik-adik. Sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus duduk dan memanggil ke-12 rasul itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau seseorang di antara kalian ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terakhir, menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan dari semuanya. Ayo, kakak ulangi pernyataan tadi ya. Kalau seseorang di antara kalian ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terakhir,
menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan dari semuanya. Lalu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus memeluk dan memangku anak itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Kalau engkau mau ke surga, engkau harus rendah hati dan menjadi seperti anak kecil ini." Demikian nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Rendah hati. Demikian pesan Tuhan Yesus. Mari katakan bersama kakak, rendah hati. Maksudnya adalah kerendahan hati seorang anak kecil terlihat bagaimana anak-anak begitu bergantung pada orang tuanya. Benar kan adik-adik? Kalian masih sangat bergantung pada orang tua? Tanpa adanya orang tua atau orang dewasa di sekitar, anak-anak menjadi tidak berdaya atau tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian juga seharusnya kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi sombong dan merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Adik-adik, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Orang yang sombong pasti ke neraka. Tuhan Yesus mau kita semua saling rendah hati dan saling mengasihi. Jangan bertengkar, harus rendah hati. Contohnya apa, Kak? Contohnya waktu bermain di rumah sama tetangga atau sama adik. Kadang rebutan mainan, gara-gara itu berantem. Terus bilang ke temannya bahwa lebih pintar dari dia. Juara, dapat piala. Nanti teman gak mau lagi bermain bersama kita karena kita sombong. Apalagi pamer ke teman-teman. Punya game yang hebat dan mahal harganya. Terus mengejek teman lain. Lebih miskin lah. Kita jadi sombong. Ingat, Tuhanlah yang memberkati kita dan keluarga kita. Semua dari Tuhan. Adik-adik, mari katakan lagi bersama kakak. Rendah hati. Arti rendah hati dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Rendah hati sama dengan tidak sombong. Seperti ayat hafalan kita hari ini, mulai dari kelas kecil. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Mari kita ulangi ya, 3 kali sampai kita bisa hafal semua. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Yuk, sekali lagi kita ulangi. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, sekarang untuk kelas besar. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo kita ulangi lagi 3 kali sampai hafal semuanya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yuk sekali lagi. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hari ini
kita belajar supaya anak-anak rendah hati. Kalau kita pintar, jangan sombong. Bantu teman kita supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Kalau kita diberkati dengan kekayaan, jangan sombong. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat buat yang lain. Belajar untuk rendah hati. Apakah adik-adik mau menjadi anak Tuhan Yesus yang rendah hati? Mari ambil sikap dan keputusan yang benar untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Mari adik-adik semuanya yang mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati, ayo kita berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh. Semuanya lipat tanganmu, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang rendah hati, tidak sombong, tidak suka memamer-mamerkan apa yang kami punya. Karena kami tahu Tuhan semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan agar kami selalu mengasihi orang lain. Walaupun Tuhan kami mungkin lebih memiliki, ajari kami Tuhan untuk juga mengajarkan orang lain, memberkati orang lain dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12.
Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku